Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 3 saham BBNI yang ternyata mengalami kenaikan. Lalu bagaimana dengan saham BBRI dan juga BMRI yang belum rilis kuartal 3-nya? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir, karena nanti kita pun akan membahas money flow yang terjadi di saham-saham big banks pada hari ini. Jadi untuk laba bersih BBNI itu mengalami kenaikan 3,52% menjadi 16,3 triliun rupiah pada kuartal 3 2024 guys ya. Dan tadi sore pun saya melihat adanya earnings call ya atau pemaparan publik dari manajemen BBNI terkait dengan kinerja pada kuartal 3 saham BBNI. Dan juga di sini ada rangkuman berita guys ya dari Stockbit Sekuritas, yang mana rangkuman berita hari ini bukan hanya membahas saham BBNI saja, tapi ada juga saham-saham lain yang dibahas di rangkuman berita atau Stockbit News ya guys ya. Jadi teman-teman jika ingin mendapatkan informasi yang cepat dan juga akurat, teman-teman silahkan mendaftar Stockbit Sekuritas. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan saya pun juga menggunakan guys ya Stockbit Sekuritas ini baik untuk investasi dan juga untuk trading. Dan saya nilai memang Stockbit ini menjadi aplikasi saham terbaik guys ya untuk invest dan juga trading seperti itu. Nah, kita akan fokus membahas saham BBNI di mana Bank Negara Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 5,6 triliun rupiah atau naik 5% secara kuartalan dan naik 3% secara year on year pada kuartal 3 2024. Hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan sepanjang 2024 ini mencapai 16,3 triliun rupiah atau naik 3,5% secara year on year atau setara dengan 74% dari estimasi full year konsensus. Hasil ini didukung oleh beban provisi yang turun menjadi 1,8 triliun rupiah pada kuartal 3 2024, sehingga beban provisi selama 9 bulan turun menjadi 5,2 triliunan guys ya atau turun 23% secara year on year. Dari segi top line, net interest income atau NII pada kuartal 3 2024 naik menjadi 10,4 triliun rupiah ya, naik 7% kuartalan dan minus 2% year on year-nya. Sehingga net interest income selama 9 bulan itu masih turun 5%-an secara year on year ya menjadi 29,4 triliun rupiah. Nah, di rangkuman berita hari ini juga ternyata ada catatan marketing sales dari BSDE dan juga ASRI. Lalu ada dari BNLI, BTPS, HIL, DRMA, SMDM, BRMS, dan juga SIDO guys ya, yang akan bagikan dividen interim kembali sebesar Rp18 per sahamnya. Nah, jadi informasi ini akan sangat berguna untuk teman-teman guys ya, mendapat informasi yang terupdate gitu ya terkait dengan saham-saham yang mungkin sedang kalian incar juga. Oke guys, jadi untuk saham BBNI di sini kita pun akan mereview ya menggunakan Qstat yang ada di Stockbit Sekuritas, yang mana menu Qstat ini akan merangkum dari laporan keuangan kuartalan dari sebuah saham guys ya. Dan di sini di mana Qstat ini merangkum semua yang ada di dalam laporan keuangan pada saham BBNI. Dan akan langsung diupdate guys ya di beberapa aspek. Yang pertama adalah dari sisi net income, EPS, dan juga revenue. Lalu dari sisi valuasi juga akan diupdate ya, PER dan PBP-nya juga akan terus berubah-ubah sesuai dengan pendapatan dan juga laba bersih yang dihasilkan oleh saham tersebut. Nah, jadi untuk saham BBNI pada kuartal 3 2024 itu mengalami kenaikan secara kuartalan dan juga secara year on year. Secara year on year naik dari 5,4 triliun menjadi 5,6 triliun dan secara kuartalan juga naik ya dari 5,3 triliun menjadi 5,6 triliun. Yang saya lihat memang BBNI ini masih cukup oke guys ya, kenaikan laba bersihnya cukup konsisten meskipun ya memang tidak sebesar kenaikan laba bersih saham BBCA. Tapi dari sini pun kita bisa melihat bahwa kinerja BBNI terutama pada kuartal 3 2024 ini masih sangat positif. Sehingga teman-teman yang masih pegang BBNI ini sangat cocok ya untuk diinvest jangka panjang. Secara valuasi, BBNI ini memiliki valuasi yang paling murah jika kita bandingkan ya dengan saham big banks lain seperti BBRI, BBCA, dan juga Bank Mandiri dengan PE ratio 9,69 kali dan PBV-nya 1,34 kali. Oke guys, jadi PBV-nya masih cukup murah guys ya, dan kita lihat profitabilitas dari BBNI ini juga cukup tinggi dengan net profit margin 30,27%. Sedangkan untuk dividen yield-nya 4,96% dan kita pun sudah mulai melihat bahwa dividen payout ratio dari BBNI pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan dan kita berharap juga akan naik lagi di tahun 2025 nanti guys ya. Lalu dari sisi return on asset 2% dan return on equity 13,64%, kita melihat fundamental dari BBNI ini masih sangat bagus ya.
Sehingga jika terjadi koreksi pun kita tidak takut untuk beli BBNI di harga yang terdiskon. Tapi hari ini BBNI masih mengalami kenaikan ya 0,44% dan kenaikannya terjadi itu di akhir sesi ya guys ya, naik ke level Rp5.650 per saham. Nah, jadi dari technical view kita bisa melihat ya bahwa BBNI hari ini ada kenaikan 0,44% di Rp5.650 per saham dan masih mampu bertahan di atas support MA50-nya alias masih mampu uptrend. Jadi untuk saham BBNI kita lihat hari ini ada sedikit akumulasi terutama dari RXO, DYU dan juga KZ. Nah, ini adalah gabungan ya dari investor asing dan juga investor domestik. Sedangkan investor asing hari ini tercatat net sell ya 10,5 miliaran di saham BBNI pada tanggal 25 Oktober hari ini. Jadi untuk BBNI meskipun hari ini terpantau ada sedikit akumulasi, namun investor asing ini masih cenderung melakukan distribusi ya, sehingga masih ada net sell 10 miliaran. It's okay ya, kita melihat bahwa ini adalah take profit dari asing karena gini guys, karena kan ini rilis laporan keuangannya pukul 4 ya guys ya, pukul 4 setelah marketnya closing. Jadi ada kemungkinan asingnya sedikit take profit, ya mungkin mereka risk off sebagian dan kalau misalkan nanti labanya ternyata bagus, ada potensi asing juga bisa kembali entry lagi atau bisa kembali masuk lagi dengan dana yang ya kita harapkan sih jauh lebih besar ya. Jadi untuk saham BBNI di sini kita akan coba lihat ya bagaimana potensinya dan sebenarnya hari ini BBNI itu sempat turun guys ya. Teman-teman lihat di candlenya sempat turun ke area low di 5.550 namun ada rejection lagi ya guys ya di level tersebut sehingga naik kembali ke Rp5.650 per saham. Targetnya gimana Kak ya kalau misalkan kita membaca target ya guys ya, memang kita harus dilihat dulu area all time high sebelumnya yaitu di 6250-an guys. Nah, di sini coba kita lihat ya, area high-nya itu di 5250-an. Ini adalah menjadi target terdekat ya untuk saham BBNI. Itu pun jika kembali akumulasi dan mampu untuk uptrend kembali. Tapi karena seasonality di bulan November, ya overall untuk IHSG itu probabilitas kenaikannya rendah ya guys ya. Jadi, jika pun di bulan November saham BBNI-nya turun karena kita sudah tahu kinerja BBNI-nya bagus, jadi ada potensi dividennya juga bisa lebih besar lagi. Yang pertama dari EPS yang terus mengalami kenaikan ya guys ya, tadi kuartal 3-nya kan bagus. Lalu yang kedua adalah prospek dari DPR ya, DPR juga bisa saja mengalami kenaikan kembali dibandingkan dengan tahun ini. Nah, jadi ada potensi dividen jauh lebih besar sehingga meskipun BBNI turun di bulan November ini, kita tidak akan takut untuk beli lagi BBNI di harga yang jauh lebih murah ya guys ya. Ibaratnya kalau misalkan untuk saham-saham big banks, ya ini sudah pasti aman lah ya. Karena ya big banks itu kan ibaratnya penopangnya Indonesia ya, perbankan-perbankan besar yang ada di Indonesia itu ibaratnya sebagai penopang ekonominya Indonesia. Oke guys, jadi untuk saham BBNI saya rasa cukup guys ya, dan kita lihat juga memang meskipun asingnya net sell hari ini, tapi ya kita maklumi lah ya, karena kemungkinan mereka juga masih wait and see ya, dan belum all in juga di saham-saham big banks kita. Sedangkan kalau misal kita lihat ya, saham BBRI hari ini terkena net sell yang cukup besar. Jadi net sell di saham BBRI itu sudah berlangsung di beberapa hari. Dan hari ini juga net sell-nya cukup besar ya, 513 miliaran pada tanggal 25 Oktober hari ini. Jadi overall, BBRI menjadi saham yang paling banyak dijual atau di take profit oleh investor asing. Dan hari ini kita lihat penurunan harga sahamnya 1,04% di harga Rp4.770 per saham. Padahal hari ini BBRI itu sempat naik ya guys ya, sebenarnya sempat naik ke 4.840-an seperti itu. Tapi ya ternyata masih ada koreksi 1%. Jadi kapan Kak rilis kinerja kuartal 3-nya nih untuk saham BBRI? Karena pastinya banyak nih yang penasaran. Apakah kuartal 3 BBRI secara year on year dan kuartalan akan naik atau sebaliknya malah akan turun dan terkoreksi ya? Karena kalau misal kita lihat di kuartal 2 lalu secara year on year turun ya guys ya, turun tipis lah secara year on year, tapi secara kuartalan ini mengalami koreksi yang lumayan ya. Jadi pastinya banyak sekali investor, baik itu investor retail ataupun investor big fund gitu ya, yang masih penasaran nih atau masih wait and see ya dengan berapa sih kira-kira kinerja atau laba bersih kuartal 3-nya saham BBRI ini. Jadi untuk BBRI ya meskipun masih cenderung net sell, kita akan coba tunggu di level yang lebih rendah lagi. Jadi BBRI hari ini masih terpantau adanya distribusi guys ya. Overall distribusinya dari investor asing ada ZP, BKRX, KZAG, dan juga YU. Sedangkan kita lihat di sini investor retail rata-rata melakukan akumulasi sehingga lebih baik kita wait and see dulu.
Jadi untuk rilis, kinerja BBRI itu kalau nggak salah di 30 Oktober guys ya, di 30 Oktober itu akan rilis, laporan keuangan kuartal 3 BBRI dan juga Bank Mandiri. Target selanjutnya kita akan tunggu di sekitar 4.500-an guys ya. Nah, di sini menjadi level support selanjutnya untuk saham BBRI dan jika lanjut turun lagi ataupun memang kinerjanya ternyata turun dan harga sahamnya juga ternyata anjlok, maka kita bisa tunggu BBRI di sekitar 4.000 sampai 4.200-an guys ya. Kita akan nawar dengan nominal yang lebih rendah untuk saham BBRI agar kita bisa beli saham BBRI lebih banyak di harga yang lebih murah dan juga di harga yang terdiskon, seperti itu. Selanjutnya untuk saham BBCA, BBCA itu kan kemarin sudah rilis guys ya untuk kinerja kuartal, 3-nya. Jadi laba bersihnya mengalami kenaikan secara year on year itu 12%. Nah, di sini akan kita rangkum juga guys ya, di mana BBCA, sepanjang 9 bulan di tahun 2024 itu naik 12% dengan year on year-nya naik 16% dan kuartalannya naik 1,4%. Sedangkan BBNI hari ini juga sudah rilis ya, sepanjang 9 bulan itu naik 3,5%, year on year-nya naik 3% dan kuartalannya naik 5%-an. Jadi masih positif nih untuk kinerja BBNI dan juga BBCA. Dan hari ini Bank BCA juga harga sahamnya naik ya 0,47% di Rp10.750 per sahamnya. Nah, jadi untuk saham BBCA kita akan coba intip guys ya. Kita akan buka dulu deh teknikalnya BMRI. Nah, untuk saham BBCA hari ini ada kenaikan 0,47% di Rp10.750 per saham dan masih uptrend, masih mampu bertahan di atas MA 50-nya. Jadi untuk saham BBCA ya, kita lihat hari ini sebenarnya cukup netral ya dari asingnya, YUKZBB di sini terpantau distribusi ya, sedangkan AKZP akumulasi. Dan untuk BBCA, kita cek hari ini ternyata ada sedikit net sell 51 miliaran saja. Jadi untuk BBCA gimana nih? Apakah ada potensi untuk all time high lagi? Nah, kembali lagi ya, saya ingatkan bahwa seasonality IHSG di bulan November itu cenderung turun. Probabilitas kenaikannya rendah, jadi ada potensi saham-saham big banks juga bisa turun. Tapi dengan kita mengetahui kinerja kuartal 3, kuartal 1, dan kuartal 2 saham-saham yang rutin bagi dividen, maka di sini adalah waktunya kita untuk mendesain portofolio kita guys ya. Kita akan coba mencari saham mana nih yang terbaik di sektornya. Baik itu saham-saham perbankan, saham sektor batubara yang high dividend, dan juga saham lain yang kita yakini bahwa prospeknya masih sangat bagus. Jadi untuk BBCA ya kalau misalkan belum bisa all time high ya di bulan November ini, kita akan coba beli lagi di harga yang lebih rendah. Itu pun jika dikasih diskon guys ya. Kita akan coba tunggu di sekitar 10.000 sampai 10.100-an ya di support MA 150-nya. Selanjutnya yang belum rilis, laporan keuangan kuartal 3 yang mungkin akan berbarengan ya dengan BBRI, itu adalah Bank Mandiri. Sedangkan Bank Mandiri hari ini malah mengalami kenaikan 1%-an di Rp7.050 per saham ya, meskipun kuartal 3-nya memang belum keluar. Jadi untuk Bank Mandiri, nah gimana nih? Apakah Bank Mandiri juga menarik untuk dibeli di harga saat ini? Kalau menurut saya sih untuk harga saat ini oke lah kalau misal teman-teman mau coba untuk titip sendal ya. Tapi kalau misalkan November memang menjadi bear market, maka itulah kesempatannya gitu guys ya. Itulah waktunya untuk beli dengan nominal yang lebih besar lagi, dengan jumlah lot yang lebih besar di harga yang terdiskon. Nah, berbeda dengan BBRI yang tadi cenderung didistribusi, Bank Mandiri ternyata ada normal akumulasi ya guys ya dari beberapa investor asing, ada KZ, ODYU, dan juga CP. Kita akan cek untuk Bank Mandiri, hari ini ternyata terjadi net buy 23,1 miliar yang berarti Bank Mandiri ini masih cenderung diakumulasi oleh investor asing ya, seperti itu. Jadi untuk saham Bank Mandiri, ya di harga saat ini di 7 ribuan, saya rasa sih lebih baik teman-teman beli di bawah 7 ribu ya guys ya. Untuk saat ini masih cukup sideways dan kita melihat bahwa Bank Mandiri ada akumulasi sehingga ada potensi untuk bisa naik dan all time high. Itu pun jika terjadi akumulasi. Tapi jika turun pun ya kita tidak masalah gitu guys ya. Tapi tetap ya kita masih menunggu rilis kinerja kuartal 3 untuk BMRI dan juga BBRI. Seperti itu. Jadikan bulan November sebagai bulannya teman-teman akumulasi saham-saham bagus di harga yang terdiskon.
Jadi terakhir, tadi kita sudah bahas guys ya, money flow yang terjadi di saham-saham big banks. Untuk BBRI masih cenderung net sell, untuk BBNI hari ini mungkin ya, asingnya agak risk off ya guys ya, ada sedikit risk off lah di, BBNI karena rilis kinerjanya tadi sore ya guys ya, setelah closing market. Tapi saya yakin BBNI masih akan diakumulasi. Lalu untuk Bank Mandiri, ya hari ini ada net buy sehingga kita lihat tadi ada kenaikan ya 1%-an, sedangkan BBCA juga sudah rilis kinerja kuartal 3-nya dan kita optimis bahwa BBCA masih akan menjadi perbankan, nomor satu di Indonesia. Oke guys, jadi untuk saham-saham yang hari ini paling banyak dijual ya, diakumulasi oleh investor asing atau net foreign buy, yang pertama adalah AMRT ya, meskipun harga sahamnya turun, lalu ada DSSA, Antam, BMRI, dan juga Pewon. Dan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing ada BBRI, BBCA, Bumi, Telkom, dan juga Sido guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.